Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dan like-nya kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Fendri Baco. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas 3 teori kebenaran, yaitu teori kebenaran koherensi, yang kedua teori kebenaran korespondensi, dan teori kebenaran pragmatis. Jadi sebelum kita melangkah ke sana, tentunya kita juga perlu tahu sebetulnya apa itu kebenaran. Jadi, sebagian ilmuwan mengatakan bahwa kebenaran adalah suatu hal yang bersifat objektif, bersifat nyata, kemudian sesuai dengan realita, dan merupakan satu fenomena alam. Sedangkan sebagian yang lain mendeskripsikan bahwa benarlah satu yang dapat dibuktikan dengan eksperimen. Dan yang ketiga, yang benar adalah yang membantu dalam perjuangan hidup biologis. Jadi, dapat diambil garis besar, kebenaran adalah kesesuaian antara ide, apa yang dipikirkan, apa yang disampaikan, dengan realita. Dan itu adalah kebenaran. Oke, baik. Setelah kita membahas tentang kebenaran, dan berikut kita masuk kepada 3 teori kebenaran yang saya maksud tadi, yaitu koherensi, kemudian korespondensi, dan kebenaran pragmatis. Jadi kita langsung saja pada teori kebenaran yang pertama, yaitu teori kebenaran koherensi. Teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang berdasarkan pada kriteria yang koheren atau konsistensi. Artinya, teori kebenaran koherensi ini menyatakan bahwa sesuatu hal itu dikatakan benar, satu pernyataan dikatakan benar apabila sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar. Contohnya, misalnya saya mengatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi pernyataan saya ini kemudian akan dibenarkan, dikatakan benar apabila sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelum yang sudah dianggap benar, bahwa ada para ilmuwan dulu yang sudah diuji kebenaran bahwa bumi itu bulat. Maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan saya itu benar. Itu teori koherensi. Dari contoh lainnya, misal saya mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki akal dan berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Dalam hal ini misalnya berbeda dengan binatang. Jadi pernyataan saya ini kemudian akan dikatakan benar apabila sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelum yang sudah dianggap benar, yang sudah diuji kebenarannya. Nah, ini adalah contoh dari teori koherensi. Jadi yang kedua adalah teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang berpandangan bahwa suatu pernyataan dikatakan benar apabila sesuai dengan fakta atau realita yang terjadi di alam. Jadi, teori kebenaran korespondensi intinya adalah sesuatu dikatakan benar apabila suatu pernyataan itu sesuai dengan realita yang terjadi, sesuai dengan fakta, maka itu dikatakan benar. Jadi beda dengan teori kebenaran koherensi tadi, kesesuaian antara pernyataan saya, pernyataan disampaikan dengan pernyataan sebelum. Sementara teori kebenaran korespondensi ini, yaitu sesuatu dikatakan benar jika suatu pernyataan yang disampaikan itu sesuai dengan fakta yang terjadi. Bukan sesuai dengan pernyataan seperti koherensi, tetapi sesuai dengan fakta. Itu korespondensi. Contohnya adalah misalnya saya mengatakan bahwa ibu kota negara Republik Indonesia akan pindah ke Kalimantan. Jadi pernyataan saya ini akan dikatakan benar apabila memang benar bahwa ibu kota akan pindah ke Kalimantan. Jika misalnya ibu kota tidak pindah di Kalimantan, berarti pernyataan saya ini tidak bisa dikatakan benar karena tidak sesuai dengan fakta. Contoh lain, misalnya saya mengatakan bahwa Komodo ada di Pulau Komodo di Provinsi NTT. Jadi pernyataan saya ini dikatakan benar apabila sesuai dengan fakta bahwa Komodo betul-betul ada di sana, ada di NTT, ada di Pulau Komodo. Itu adalah contoh dari
teori kebenaran korespondensi, kesesuaian antara pernyataan dengan fakta yang ada. Itu. Yang ketiga adalah teori kebenaran pragmatis atau pragmatisme. Jadi, teori kebenaran pragmatis ini mengatakan bahwa sesuatu dikatakan benar apabila sesuatu tersebut berguna bagi kehidupan manusia. Artinya, dia itu pragmatis atau praktis. Sesuatu yang betul-betul berguna bagi kehidupan manusia, itulah yang benar. Jadi, teori kebenaran pragmatisme ini ya, mengatakan bahwa sesuatu hal, suatu pernyataan dikatakan benar apabila pernyataan tersebut betul-betul fungsional, ya, bersifat fungsional dalam kehidupan praktis kehidupan manusia. Artinya milik betul-betul dapat berguna bagi kehidupan manusia. Itu teori kebenaran pragmatisme ini. Dapat disinkronkan bahwa teori kebenaran pragmatisme ini ya, merupakan suatu teori kebenaran yang mengatakan bahwa suatu kebenaran itu dikatakan benar apabila hal tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Itu adalah esensi dari teori kebenaran pragmatisme ini. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya satu pernyataan yang mengatakan bahwa saling menghargai itu penting. Pernyataan ini, saling menghargai itu penting, merupakan dikatakan benar karena pernyataan tersebut berguna bagi kehidupan manusia. Contoh lain, misalnya saya mengatakan bahwa jika ingin hidup sehat, silakan makan 3 kali 1 hari, misalnya. Jadi pernyataan saya ini dalam teori kebenaran pragmatis dikatakan benar karena memang pernyataan itu berguna bagi kehidupan manusia dan untuk kesehatan manusia. Jadi, intinya bahwa teori kebenaran pragmatis ini mengatakan bahwa benar, ya, mengatakan bahwa suatu pernyataan atau suatu hal itu benar apabila hal tersebut berguna bagi kehidupan manusia. Jadi jika suatu hal tersebut tidak berguna bagi kehidupan manusia, maka hal tersebut dikatakan tidak benar. Jadi itu singkatnya. Jadi mungkin itu singkatnya penjelasan tentang 3 teori kebenaran, yaitu teori kebenaran koherensi, kemudian korespondensi, dan juga pragmatis. Jadi akhir kata saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan jika ada yang mau ditanyakan ataupun ada pandangan lain, silahkan sampaikan di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.